Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan review jurnal dari kelompok kami. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Nabila Azhari NIM 162, yang kedua Raden Roro Sekar NIM 164, dan Naila Fauziah NIM 168, dan Falmaidia NIM 170. Pengakuan pendapatan dari kontrak konstruksi, perbedaan antara standar akuntansi nasional Bulgaria dan standar akuntansi internasional. Identitas jurnal, judul, Revenue Recognition from Construction Contract, Difference between Bulgarian National Accounting Standard and International Accounting Standard. Jurnal, Procedia Economic and Finance, volume 32 dan halaman 1647 sampai 1653 tahun 2015 dengan penulis Ivan Apostolov. Selanjutnya, latar belakang untuk pembangunan produksi konstruksi dan pelaksanaan jasa konstruksi tertentu diperlukan periode waktu yang berkelanjutan yang biasanya tidak sesuai dalam satu periode akuntansi. Untuk alasan ini, tanggal pada di mana kontrak ditandatangani untuk konstruksi dan tanggal penyelesaian komitmen di bawahnya biasanya tidak akan jatuh dalam periode akuntansi yang sama, yaitu tahun kalender. Oleh karena itu, menentukan saat yang tepat dan jumlah pendapatan yang akan diakui sangat penting bagi penyusun laporan keuangan agar informasi yang disajikan di dalamnya menggambarkan dengan tepat kinerja keuangan dan posisi entitas. Dalam hal ini, ternyata standar pengakuan pendapatan di Bulgaria, yaitu Standar Akuntansi Nasional atau NAS, berbeda dan didasarkan pada terjemahan usang dari Standar Akuntansi Internasional atau IAS. Dengan perbedaan interpretasi yang signifikan di antaranya, dan keduanya perlu perbaikan, karena situasi ini menunjukkan kurangnya harmonisasi standar akuntansi dan terlebih lagi kurangnya komparabilitas informasi antara perusahaan asing dan domestik dan menyebabkan kebingungan di antara para praktisi, pembuat, dan pengguna informasi akuntansi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi arti dari konsep kunci jatuh dalam ruang lingkup peraturan akuntansi saat ini yang mengatur pengakuan pendapatan dari kontrak konstruksi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Tujuan penelitian dapat dicapai dengan analisis komparatif menyeluruh terhadap formulasi kunci dalam standar akuntansi nasional dan standar akuntansi internasional yang ada interpretasinya. Dengan melakukan itu, perbedaan konsep utama akan ditunjukkan, penghapusan yang akan memfasilitasi dan menyatukan pedoman bagi para praktisi dalam menentukan standar mana yang harus diterapkan dan kapan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Untuk menentukan standar akuntansi nasional mana yang akan diterapkan, perusahaan konstruksi harus mempertimbangkan beberapa kondisi berikut. Yang pertama, ada atau tidaknya kontrak konstruksi. Yang kedua, apakah pembangunan aset kontraktual termasuk dalam satu periode pelaporan atau tidak. Yang ketiga, penerapan yang seragam dari terminologi akuntansi internasional yang diadopsi. Yang keempat, keseragaman dalam perlakuan akuntansi dari beberapa situasi pelaporan yang memiliki solusi alternatif. Terlepas dari bentuk hukum di mana sebuah perusahaan konstruksi berada, itu akan menjadi kewirausahaan jika menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, dan dengan demikian mengubah nilai. Kewirausahaan adalah kegiatan yang bertujuan dan sukses untuk memulai, mempertahankan, dan mengembangkan bisnis yang menguntungkan, menurut Ken pada tahun 1982. Pandangan kami tidak menghalangi pengembangan kewirausahaan seperti di perusahaan negara bagian, kota, dan koperasi khusus berskala besar di bidang industri, transportasi, energi, dan jenis konstruksi lainnya. Semua ini pada suatu waktu dan tempat bergantung pada semangat inovatif para manajer mereka. Menurut IFRIC 15, jika entitas disyaratkan untuk menyediakan jasa bersama dengan bahan konstruksi untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya untuk menyerahkan real asset kepada pembeli, perjanjian tersebut dicatat sebagai penjualan barang berdasarkan IAS 18.
Dan jika entitas dapat mentransfer kepada pembeli kendali dan risiko serta manfaat kepemilikan yang signifikan atas pekerjaan yang sedang berjalan saat konstruksi berlangsung, dan jika semua kriteria dalam IAS 14 dan 18 terus terpenuhi selama konstruksi berlangsung, entitas mengakui pendapatan dengan mengacu pada tahap penyelesaian dan menerapkan metode presentasi penyelesaian. Di sini, sekali lagi, kami mengamati perbedaan yang signifikan, konflik antara varian standar 18 nasional dan internasional. Dan meskipun seharusnya tidak ada perbedaan antara pengakuan pendapatan dari perjanjian atau kontrak, penjualan real asset sebagai perbedaan yang signifikan tetap momen pengakuan dan kemungkinan menerapkan model tahap penyelesaian. Kesimpulan, standar akuntansi nasional terkait konstruksi harus diselaraskan dengan standar akuntansi internasional. Adapun terminologi, prinsip, dan pendekatan untuk pengakuan pendapatan, mereka harus didefinisikan secara hati-hati. Mengenai versi internasional IAS 11 dan IAS 18 serta IFRS 15 akan digantikan oleh standar baru, tetapi hanya akan terjadi jika syarat, kriteria, model, dan pendekatan untuk pengakuan pendapatan dari kontrak konstruksi ditentukan secara tepat. Jika tidak, penampilannya tidak akan membantu meningkatkan akuntansi, tetapi konsep itu sendiri akan menciptakan satu standar pendapatan yang patut mendapat perhatian, karena akan mencegah perpecahan terus-menerus antara satu atau lain standar. Demikian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.